Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Pramesti Regita Cahyani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289205005 di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mata kuliah Bank Lembaga Keuangan dengan tema Bank Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit membahas yang pertama ada pengertian bank syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia perbankan saat ini ada tentu mengenal bank syariah. Secara fungsi bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharor, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Islam. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya di sini ada manajemen bank syariah. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan perbankan syariah dan unit usaha syariah lain memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya, manajemen bank syariah yaitu manajemen lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharor, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selain itu, ada juga penanggung jawab bank syariah. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan itu jadi hal yang cukup fundamental mengingat eksistensi dan dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Lanjut, ada perbedaan bank Islam dan bank konvensional. Nah, bank Islam yang pertama melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.
Yang kedua, memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Yang ketiga, berorientasi keuntungan dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Dan yang terakhir, penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai perangkat suku bunga. Yang ketiga, berorientasi keuntungan. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Dan yang terakhir, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Selain itu, di sini ada juga jenis bank syariah. Yang pertama, fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Yang kedua, penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Dan yang ketiga, penghimpunan dana dalam sistem penghimpunan dana bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Selain itu, ada juga kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia, di sini keuangan Indonesia maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti IFSB dan IIFM. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia memuat visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Nah, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional. Dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dan sektor keuangan syariah lainnya, pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dan konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada istilah-istilah dalam bank syariah. Yang pertama, pembiayaan dalam aktivitas perbankan secara umum mungkin mengenal kata kredit. Namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan. Meskipun begitu, tidak hanya sekedar perbedaan nama saja, pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan barang serta fasilitas lain. Yang kedua, ujro dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai nasabah bank syariah, kita juga perlu memperhatikan kata ujro. Istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Yang terakhir, akad sebagai nasabah bank syariah. Kita akan sering menemukan istilah akad dalam berbagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan. Istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.